Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Kultum. Channel kuliah 7 menit tentang belajar hidup dunia akhirat serta keimanan kita. Bagi para sahabat Kultum, jika berkenan, klik like, share, dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang. Serta jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan kultum selanjutnya. Oke sahabat, langsung saja mari kita ke topik pembahasannya. Sahabat, kali ini kita akan belajar tentang hidup berdasarkan pada Al-Quran. Ya, Al-Quran merupakan panduan utama yang dapat kita jadikan dasar-dasar untuk kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum minal kitab wa ya'fu an katsirin qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wahai ahli kitab, dalam hal ini Al-Quran, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Quran yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkannya. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan, dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15-16. Al-Quran dapat kita jadikan sahabat sejati dalam mengarungi kehidupan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Allah. Oleh karena itu sahabat, kita harus bisa bersahabat dengan Al-Quran karena Al-Quran adalah mukjizat yang abadi. Keberadaannya diyakini sebagai kata pepatah, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dan akan senantiasa relevan di setiap waktu dan zaman. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat dalam hidup. Cara kita memperlakukan sahabat dalam hidup seringkali menjadikan sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu didekat di sisinya. Bahkan seringkali kita bisa dipisahkan dalam jarak dan waktu. Begitupun ketika Al-Quran sudah menjadi sahabat sejati dalam hidup kita, maka tentu kita akan membuatnya terasa istimewa dalam hidup kita. Banyak cara untuk bisa mengistimewakan Al-Quran agar menjadi sahabat sejati dalam hidup. Berikut ini adalah 4 cara yang dapat kita lakukan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam hidup kita. Yang pertama, melafalkannya. Melafalkannya atau membacanya, aktivitas membaca Al-Quran merupakan cara yang paling awal untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam kehidupan kita. Aktivitas membaca Al-Quran dapat dimaknai dengan melakukan rutinitas yang disusun secara sistematis dalam mengalokasikan waktu untuk bisa membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim.
Yang kedua, sahabat, menghafalkannya. Ya, menghafalkannya. Kegiatan untuk bisa menghafal Al-Quran adalah langkah kedua yang dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati yang terpatri dalam hati dan tertera dalam jiwa. Sebagai sebuah kitab suci yang dijadikan pedoman hidup, ternyata Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang mudah dihafal di antara kitab samawi lainnya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qamar 54 ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran itu? Yang ketiga, menadaburinya. Apa menadaburinya? Ya. Langkah ketiga untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam kehidupan adalah dengan berusaha untuk memahami dan menadaburinya. Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menuliskan bahwa disunnahkan membaca Al-Quran dengan tadabbur, berusaha merenungkan kandungan maknanya, dan tafahum, berusaha memahami kandungan maknanya. Yang keempat, mengamalkannya. Langkah yang terakhir yang harus dipastikan untuk bisa bersahabat dengan Al-Quran adalah berusaha untuk mengamalkan setiap ayat yang terkandung di dalamnya. Dan sahabat, proses untuk bisa mengamalkan ini dapat dipahami dengan cara menjadikan setiap aktivitas kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, dengan tujuan kita mendapatkan syafaat, mendapatkan kebaikan, dan mendapatkan jalan yang terang dalam mengarungi hidup ini. Sahabat, mungkin ini yang bisa kita pelajari untuk kali ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.